Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN 2023 akan berlangsung mulai dari tanggal 5 hingga 7 September 2023 mendatang. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menjelaskan, selain isu-isu penting yang akan dibahas, KTT ke-43 ASEAN juga akan membahas isu lanjutan kerjasama dengan negara-negara mitra ASEAN, salah satunya terkait isu Myanmar. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan selain isu-isu penting negara-negara berkembang di ASEAN terkait kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara mitra ASEAN. Adapun tema yang akan dibahas nantinya meliputi Code of Conduct terkait Laut Cina Selatan, Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, dan kemudian ASEAN Maritime Outlook, ASEAN Outlook in Indo-Pacific, dan juga terkait isu Myanmar. Di dalam KTT nanti akan dibahas beberapa tema, ya misalnya soal Code of Conduct di Laut Cina Selatan, kemudian juga Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau ASEAN FWZ, ASEAN FWZ, Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone. Kemudian juga ASEAN Maritime Outlook, ketahanan pangan, transisi energi, stabilitas keuangan, ASEAN Outlook on the Asia Pacific atau AOIP. Kemudian juga kerjasama di Indo-Pasifik dan tentu saja isu Myanmar. Lebih lanjut, Usman juga menyampaikan dalam gelaran KTT ke-43 ASEAN juga akan ada beberapa set event yang digelar di pekan pelaksanaannya seperti ASEAN Business Summit yang dilakukan oleh Kamar Dagang Indonesia, ASEAN Investment Forum yang dilakukan oleh Badan Koordinator Penanaman Modal BKPM. KTT ke-43 ASEAN tersebut nantinya akan berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, terhitung dari tanggal 5 hingga 7 September 2023, yang diikuti sekitar 26 negara. Selain negara-negara anggota ASEAN, delegasi lain yang akan mengikuti rangkaian acara tersebut diantaranya Australia, India, Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Federasi Rusia, Amerika Serikat, Kanada, hingga perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa. Dirjen Usman juga mengimbau bagi masyarakat maupun media yang ingin mencari informasi lebih lengkap dan detail mengenai pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN dapat mengunjungi situs www.asean2023.id yang telah tersedia sejak pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di kesempatan yang sama, pemirsa, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong juga mengumumkan jadwal pendaftaran media yang akan meliput KTT ASEAN Summit. Pendaftaran dibuka terhitung sejak tanggal 5 Agustus hingga 25 Agustus 2023. Kementerian Kominfo sebagai salah satu kementerian yang bertugas di KTT ASEAN 2023 resmi membuka pendaftaran bagi media baik asing dan dalam negeri untuk meliput KTT ke-43 ASEAN. Pendaftaran registrasi media dilakukan melalui situs resmi, yakni mediaregistration.asean2023.id. Para awak media memiliki waktu 20 hari untuk mendaftar, terhitung sejak 5 Agustus hingga 25 Agustus 2023. Dalam proses registrasi media, terdapat 3 klasifikasi media, yakni media asing luar negeri, media asing residen di Indonesia, dan media nasional. Kemkominfo juga menyediakan akses peliputan bagi media official dan official traveling press. Menurut Usman, proses registrasi dan verifikasi untuk media yang meliput KTT ke-43 ASEAN memiliki mekanisme yang kurang lebih sama dengan peliputan skala internasional sebelumnya di Indonesia, seperti KTT G20 Indonesia dan KTT ke-42 ASEAN. Media yang mendaftar sebagai peliput tidak akan langsung diberikan izin, namun diverifikasi terlebih dahulu oleh Kementerian Kominfo. Selanjutnya, proses akreditasi bagi media yang lolos verifikasi akan mendapatkan akreditasi email surat undangan dari Kominfo sebagai salah satu syarat pengambilan ID bagi media yang melakukan peliputan. Media yang terverifikasi akan mendapatkan akreditasi email surat undangan dari Kementerian Kominfo sebagai salah satu syarat pengambilan ID badge media. Ini ada helpdesk-nya, media.registration@asean2023.id. Ada WhatsApp, nomornya ini ada, ya teman-teman bisa catat. Kemudian ada ASEAN Summit Virtual Newsroom, komin.fo/ASEAN
ASEAN Virtual Newsroom. Untuk mendukung kerja para jurnalis peliput KTT ke-43 ASEAN, Kementerian Kominfo juga menyiapkan Media Center atau pusat media di lokasi acara mulai 2 sampai dengan 8 September 2023 yang memproyeksikan wartawan yang terakreditasi sekitar 2.500 wartawan. Dengan fasilitas yang disediakan cukup lengkap mulai dari komputer yang terhubung dengan internet berkecepatan 1,5 gigabit per detik per perangkat, studio untuk para awak media dari TV melakukan siaran langsung hingga ruangan konferensi pers. Pusat media tersebut juga dapat diakses para jurnalis pada H-3, sementara lokasi Media Center akan berada di Exhibition Hall BGCC Jakarta Pusat. Media Center akan beroperasi setiap hari mulai pukul 8 hingga 22 waktu Indonesia Barat selama KTT ke-43 ASEAN berlangsung. Presiden Joko Widodo menyampaikan ASEAN dengan negara anggota memiliki semangat keagamaan yang tinggi, mampu menjadi jangkar perdamaian. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Forum Dialog Antarbudaya dan Antaragama ASEAN 2023 yang digagas PBNU bersama Kementerian Agama di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara pembukaan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference 2023 sebagai rangkaian dari KTT ASEAN yang tahun ini diketuai Indonesia. Acara ini diikuti pembuka agama dari 11 negara dengan sejumlah agenda pembahasan yang akan dibawakan oleh 15 pembicara dari luar negeri dan 11 pembicara dalam negeri. Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja karena konflik global yang meningkat dari tahun ke tahun. Mengutip data Global Peace Index 2023, negara yang terlibat konflik meningkat jadi 91 negara, korban jiwa mencapai 238.000 jiwa. Sementara dari sisi keagamaan, Presiden juga menilai masyarakat dunia semakin tidak religius. Survei dari Ipsos Global Religious menunjukkan 29% masyarakat dunia menyatakan mereka agnostik atau ateis. Dan menurut data Pew Research Center atas nama agama dan kepercayaan, jumlah kekerasan fisik semakin meningkat. Meski demikian, Presiden meyakini para peserta Intercultural and Interreligious Dialogue Conference 2023 ini memiliki komitmen bahwa ASEAN mampu menjadi teladan toleransi dan persatuan serta jangkar perdamaian dunia. Saya yakin masyarakat ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia, mampu menjadi a caring and sharing community, bukan hanya menjadi epicentrum of growth, tetapi juga menjadi epicentrum of harmony yang menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Mabes Polri memastikan 2 orang tersangka pelaku terorisme Boyolali yang ditangkap tim Densus 88 anti teror beberapa waktu lalu berkaitan dengan aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar pada Desember 2022 lalu. Meski demikian, belum bisa diketahui jaringan teror kedua pelaku tersebut. Pasca penangkapan 5 terduga teroris di wilayah Solo Raya pada awal Agustus 2023 lalu, tim Densus 88 yang beranggotakan 50 personel polisi bersenjata mengamankan dan melakukan olah TKP di rumah terduga teroris berinisial S di Desa Trayu, Kecamatan Banyudodo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Usai melakukan olah TKP di rumah S, kemudian tim melanjutkan olah TKP di sekitar kawasan sungai tak jauh dari rumah S yang diduga menjadi tempat S membuang barang bukti. Dan pada akhirnya kepolisian menyita sejumlah barang bukti yang diindikasikan terkait dengan aksi terorisme. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan memastikan S dan satu rekannya berinisial T merupakan jaringan aksi teroris bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Desember 2022 lalu. Tersangka teroris yang telah ditangkap oleh Densus 88 beberapa hari yang lalu kami sampaikan ada 2 orang dengan inisial S dan inisial T. Update perkembangannya yang telah ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror Polri ada 5 tersangka. Barang bukti yang telah
diamankan dan sekarang ini ada di depan kita. Kaitannya adalah terkait dengan peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Aswin Siregar mengungkapkan, terduga S adalah pimpinan dari kelompok kecil di wilayah Solo dan sekitarnya yang telah melakukan aktivitas terorisme sejak tahun 2008. Meski demikian, Mabes Polri belum bisa menjelaskan dengan rinci terkait dengan ihwal atau jaringan teror kedua pelaku hingga menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, usai jeda, Kominfo Newsroom akan mengulas informasi BMKG mitigasi dampak El Nino sesaat lagi.